Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Tohari selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Sri Windiarti selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Asiwini Hastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, berasal dari SD Negeri Pesawahan 03. Hari ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Dian Pratiwi SPD. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri Pesawahan 03. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi dengan menggunakan teknik coaching. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan video supervisi akademik tahap pra-observasi menggunakan teknik coaching berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang juga, Bu Windy. Bagaimana nih kabarnya Bu Dian siang ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Windy? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Ibu. Baik Ibu, mohon izin saya meminta waktunya Bu Dian untuk mengadakan kegiatan coaching berkaitan dengan supervisi akademik menggunakan teknik coaching, Bu. Jadi saya juga minta izin percakapan kita kali ini itu direkam, Ibu. Ini dalam rangka sebagai salah satu sumber pengembangan dalam dunia pendidikan, seperti itu, Ibu. Baik Ibu, dengan senang hati saya melakukan kegiatan bersama Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi kemarin kita sudah sedikit berbincang, Ibu, bahwa saya menyampaikan berkaitan dengan kesediaan dari Bu Dian untuk menjadi partner saya dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching, seperti itu, Bu. Dan perlu diketahui juga, Ibu, bahwa kegiatan supervisi akademik ini itu dilaksanakan dalam 3 tahap, Bu. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan supervisi pada tahap pra-observasi. Nah, apakah Bu Dian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan wawancara kita pada siang hari ini, Bu? Insya Allah saya siap, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi kurang lebih 15 menit ke depan, Ibu, kita akan mengadakan kegiatan coaching, dan dalam hal ini kita berkedudukan sebagai mitra, ya Bu ya. Jadi tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kita sama-sama kedudukannya itu sama. Kita berdiskusi, bertukar pikiran, Ibu, berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan saya laksanakan di kelasnya Ibu besok, seperti itu, Ibu. Tidak apa-apa, justru saya merasa senang karena telah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, kemudian praktik ya yang baik yang terdapat. Jadi seperti ini, Bu. Untuk mengawali kegiatan kita ini, sebenarnya apa yang ingin Bu Dian harapkan dari sesi coaching kita kali ini, Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Windy yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi atau bertukar pikiran dengan Bu Windy dan berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang akan saya buat sebelum pelaksanaan observasi besok, di mana sesuai dengan informasi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, upaya untuk mempersiapkan
RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, bagi saya itu adalah hal yang baru yang mungkin saya belum pernah membuatnya ya Bu. Ya, yang mungkin saya sudah pernah melaksanakan di dalam kelas, tapi dalam rancangan modul ajar belum pernah saya buat sendiri. Walaupun saya sudah mencoba membuat, tetapi saya masih ragu tentang rancangan pembelajaran yang telah saya buat itu. Apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi di sini Budian masih ada sedikit keraguan gitu nggih, walaupun sudah mencoba membuat modul ajar, tapi masih belum yakin apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Nah, baik Ibu. Jadi kalau boleh tahu, untuk rancangan pembelajaran yang akan Budian laksanakan besok, itu Budian akan mengajar materi tentang apa ya Bu? Besok saya akan mengajarkan pelajaran matematika. Tentang nilai tempat, puluhan dan satuan. Karena saya mengajar kelas 1, saya akan menggunakan alat peraga yang konkret yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi besok Budian akan mengajar materi matematika gitu nggih di kelas 1. Kemudian dalam sebuah pembelajaran itu pasti Budian sudah merancang tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang sudah Budian tentukan untuk kegiatan pembelajaran besok itu? Ya, tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk besok yaitu murid mampu mengenal nilai tempat, puluhan dan satuan. Selain itu, saya juga dapat memberikan penjelasan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid, belajar murid yang bermacam-macam. Selain itu, saya juga berharap murid-murid dapat mengenali kemampuan sosial emosionalnya melalui kegiatan yang dilakukan besok ya, yang di dalamnya menggunakan unsur kolaborasi. Berarti di sini tujuan pembelajarannya itu meliputi 3 hal nih Bu nggih. Tadi yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, murid-murid ingin supaya mereka memahami nilai tempat nggih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian ingin memfasilitasi berbagai macam kebutuhan belajar murid. Terus yang ketiga tadi berkaitan dengan sosial emosional murid melalui kegiatan kolaborasi. Baik Ibu. Kemudian dari pembelajaran yang akan Budian laksanakan besok dan mungkin juga sudah dituangkan dalam rancangan pembelajaran itu pasti ada sesuatu atau area yang ingin dikembangkan oleh Budian. Nah, kalau boleh saya tahu area apa saja yang ingin Budian kembangkan dalam praktik pembelajaran besok itu? Dari pembelajaran besok, area yang ingin saya kembangkan itu terutama berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin memberikan pengalaman belajar kepada murid yang berkaitan dengan nilai tempat, akan tetapi menggunakan beberapa benda konkret yang berbeda-beda. Saya rencanakan akan menggunakan stick es krim, kemudian block dance dan kertas origami. Harapannya supaya murid itu lebih mudah mempelajarinya dan memahaminya. Jadi di sini walaupun tadi Budian punya
beberapa tujuan, tapi dari tujuan itu area yang ingin dikembangkan terutama pada pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya. Betul. Oh, gitu. Tadi Bu Dia sudah menjelaskan bahwa nanti akan diperjelas ya menggunakan beberapa alat peraga yang mengaktifkan murid-muridnya. Oh, oke. Baik Ibu. Nah, kemudian dari rancangan pembelajaran yang sudah Bu Dian buat ini, kalau boleh saya tahu, persiapan apa saja yang sudah Bu Dian laksanakan sampai saat ini Bu untuk kegiatan besok? Untuk kegiatan besok saya sudah menyiapkan modul ajar matematika. Kemudian selain itu juga saya juga sudah mempersiapkan alat peraga yang digunakan untuk besok. Oke, berarti di sini sudah cukup siap Ibu nggih, tinggal pelaksanaannya saja. Oke, bagus. Baik Ibu, kemudian rancangan pembelajaran yang sudah Bu Dian buat ini, ya. Nah ini tadi Bu Dian sudah memperlihatkan kepada saya nggih, bahwa di dalam rancangan pembelajaran itu sudah mencantumkan yang pertama tadi berkaitan dengan tujuan berkaitan dengan nilai tempat, kemudian juga sudah mencantumkan pembelajaran diferensiasi dan juga sudah mencantumkan tentang ini Bu nggih, PSE nggih, sosial emosional muridnya. Oh, oke, baik Ibu. Nah, kemudian dari rancangan yang sudah Bu Dian buat ini, untuk praktiknya seperti apa Bu? Atau strategi pembelajaran yang sudah Bu Dian rancang untuk kegiatan besok itu seperti apa? Seperti apa Bu? Strategi pembelajaran untuk kegiatan besok, saya akan menggunakan strategi cooperative learning. Ya, dari situ saya akan mengelompokkan murid menjadi 3 kelompok sesuai dengan tingkat kesiapan belajar. Selain itu, saya akan memberikan penjelasan di depan murid yang berkaitan dengan nilai tempat, kumpulan, dan satuan. Nah, nanti setiap kelompok itu akan melaksanakan proses pembelajaran yang bermacam-macam. Jadi, pengalaman belajarnya juga beraneka macam. Berarti nanti Bu Dian tidak hanya sekedar satu jenis kegiatan gitu nggih, tapi nanti akan bermacam-macam dan juga pengalaman belajarnya juga macam-macam Ibu nggih nanti nggih. Mungkin ada sesi presentasi dan sebagainya. Oh, oke, baik Ibu. Kemudian, nah ini sebagai seorang guru berkaitan dengan murid ya Bu ya. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang sudah Bu Dian rancang untuk kegiatan besok. Nah, kira-kira ada apa tidak Bu kekhawatiran yang Bu Dian rasakan dalam pelaksanaan rancangan pembelajaran yang sudah Bu Dian buat sekarang? Tentu saja ada ya Bu. Karena saya itu memegang anak kelas 1, tentu sendiri Ibu ya seperti apa ya. Ya, yang menjadi kekhawatiran terbesar saya adalah saya tidak bisa mengondisikan murid agar mereka dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah saya buat ya. Selain itu juga saya juga khawatir jika nanti pengaturan waktunya itu tidak sesuai Bu. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, biasanya murid itu akan semakin asik belajar sehingga lupa waktu. Jadi tadi Bu Dian masih sedikit khawatir Ibu nggih, besok tidak bisa mengkondisikan murid dan juga berkaitan dengan alokasi waktu. Kemudian dari Bu Dian sendiri, ada apa tidak Bu solusi atau mungkin cara untuk mengantisipasi tadi kekhawatiran yang Bu Dian sudah
bayangkan sebelumnya bahwa besok itu benar-benar terjadi, apa antisipasinya Ibu? Ya, saya akan berusaha untuk memberikan pengawasan kepada murid-murid saya agar mereka tetap fokus dalam pembelajaran. Selain itu juga saya akan berusaha untuk memperhatikan alokasi waktu ya dengan rancangan yang sudah saya buat. Jadi di sini Bu Dian sudah menemukan solusinya nggih, ketika besok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka berusaha untuk disiplin terhadap waktu yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi Bu Dian, kita sudah hampir berada di sesi terakhir coaching kita Ibu. Nah, untuk terakhir, komitmen apa yang akan Bu Dian laksanakan berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang sudah Bu Dian buat, seperti itu? Dari hasil coaching ini, saya akan melaksanakan rencana-rencana pembelajaran dan ke depan juga akan saya terapkan kegiatan pembelajaran berikutnya, di mana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif. Baik, jadi terima kasih sekali Bu Dian, dari awal sampai akhir Bu Dian sudah memberikan waktu dan kesempatan dalam kegiatan coaching kita Ibu, terutama di sini berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik menggunakan teknik coaching pada tahap pra-observasi. Kita telah berada di ujung sesi coaching Ibu. Terima kasih sekali atas waktu dan kesediaan yang sudah Bu Dian berikan kepada saya, terutama saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat memberi dampak positif Ibu untuk kita semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran tentang rancangan pembelajaran yang telah saya buat untuk kegiatan pembelajaran besok. Terima kasih sekali Ibu. Semoga kegiatan observasi pembelajaran besok dapat berjalan lancar Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat nak? Luli? Bagaimana ya suasana pagi ini? Coba, hal baik apa saja yang kalian lakukan sebelum tadi berangkat ke sekolah? Ayo, ayo angkat tangan saya. Oh, berpamitan, pintar. Pamitan sama siapa? Sama ibu. Yang rapi. Yang rapi, nak. Duduk siapnya seperti apa ya? Oke. Aku datang untuk belajar.
Jadi, guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Yang ketiga, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, siswa dapat mengenali kemampuan sosial emosional serta dapat kerjasama antar siswa yang kemampuannya beragam. Coba konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Mana duduk siapnya? Pernah belajar mengenal tumbuhan dasar? Aku. Gimana sayang? Udah pernah dulu ya? Iya. Ya, pada hari ini kita akan belajar apa ya? Matematika. Ya, materinya adalah mengenal bilangan lebih dari 10. Tujuan pembelajarannya di sini, satu, di akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu mengenal puluhan dan satuan. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Yang ketiga, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, siswa dapat mengenali kemampuan sosial emosional serta dapat kerjasama antar siswa yang kemampuannya beragam. Coba konsentrasi. Nanya ya, guru kasih pertanyaan. Ibu membeli donat di pasar sebanyak 15 buah. Kemudian ibu memberikannya kepada Andi 5 buah donat. Ya? Kira-kira sekarang donatnya ibu tinggal berapa ya? Betul itu 10? Betul. Ayo kita cari yuk matematikanya. 15. Donat ibu tinggal berapa nak? Ya, sekarang kita pilihkan menggunakan ya, ini namanya apa ya? Kemarin Bu Guru sudah menyuruh kamu membawa pembelajaran ya untuk mempermudah kamu mengenal hubungan dan satuan. Oke, santiket ini berapa ya? 10. Berapa ya? 10. Ini berapa ya? 1, 2. Jadi berapa ini nak? 40. Sini dulu mbak sayang. Kamu pegangnya di tangan. Nah, ini 10, ini 10. Jadi 20. Ini asapnya 23 itu dari 20. 1 ditambah 10 jadi 20. Nah, sekarang sisanya tinggal berapa? Ini udah 20. Berapa ya? 1, 2. Satuannya ada berapa ini ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.
ya? Ada 5. Ada 5. Ya. Yang perlu kalian tahu ya, kalau satuan itu bilangannya dimulai dari 0 sampai 9. Itu satuan ya. Kalau puluhan dimulai dari 1 sampai 99. Ini satuan, diingat ya. Ini puluhan. Nah. Kalau di sini 8 satuan apa puluhan, Mas? Satuan. Duanya itu adalah puluhan. Berarti puluhannya ada berapa? 2. Oke. Sekarang pakai blok dis ya. Nah, blok dis. Ini makanya diperkenalkan ini ya. Ini sama ya, tapi caranya disusun satu persatu ya. Ini beda punya mainan kamu Lego itu apa ya? 1, 2. Karena kita menentukan puluhan, nanti sampai 10 ya. 3, 4. Ada yang bisa bantu dulu? Bisa bantu dulu nah? Ya, semua maju sayang. Tentukan tujuannya dan satuannya ya, dipisah ya. Tujuannya dan satuan. Itu udah berapa nak? Ini 10. Ini udah berapa? Jadi udah berapa? 20. Berarti kurangnya berapa sayang? Kurangnya berapa? Kurangnya berapa sayang? 7. Ya, kalau satuan bisa digandeng ya. Sayang. Oke.
ini merasa senang. Tadi udah belajar mengenal tujuan dan satuan. Siapa yang merasa senang? Ayo, senyum lebar. Senang lebar, senang ya. Yang biasa aja. Biasa aja ya. Tidak senang. Jadi hari ini senang semuanya dong. Coba, siapa yang hari ini senang? Belajar mengenal tujuan dan satuan. Berapa ya? Hitung temannya saya. Yang senang hitung. 14. Oh, hari ini semuanya senang. Nanti yang biasa tidak ada. Mana duduk siapnya? Oke. Nah, tindak lanjutnya nanti di rumah kalian mencoba seperti apa yang dipraktekkan di sekolah ya. Ya, kamu belajar. Misalnya kamu tanya mama, aku mau belajar puluhan dan satuan. Kira-kira bilangannya berapa ya, Ma? Ya, kamu tanya ke mamamu ya. Mamanya nggak ada yang barunya. Kalau nggak kakaknya di rumah ya, tanya ya. Ya. Hari ini cukup sekian ya, anak-anak. Semoga kedepannya anak tetap semangat dalam belajar ya. Ya, sebelum kalian pulang kita berdoa bersama dulu. Ya, siapkan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Masih juga Bu Windy. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Dian siang ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana Bu Windy? Alhamdulillah Bu Dian saya juga baik. Nih. Bu Dian mohon izin nih, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang dan kita juga sudah membuat janji nih, bahwa untuk siang ini kita akan mengadakan kegiatan wawancara. Nih, kalau apa ya? Boleh saya sebut ini namanya kegiatan termasuk supervisi akademik yang saya lakukan terhadap Bu Dian. Ini di tahap pasca observasi, Bu. Nah, sebelumnya ini saya tanya dulu ke Bu Dian. Apakah Bu Dian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan siang hari ini? Insyaallah siap. Baik, Bu Dian. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti ini Bu Dian. Pada kesempatan siang hari ini kita kurang lebih kita ada waktu 15 menit ke depan untuk mengadakan sesi coaching, Ibu. Nah, ini kegiatannya adalah berkaitan dengan masih satu rangkaian, Bu, dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan yaitu pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang adalah tahap yang ketiga nih, Bu, yaitu tahap pasca observasi. Nah, dari Bu Dian sendiri, Bu, kira-kira nanti nih, Bu, di akhir percakapan kita ini apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan tujuan akhir dari percakapan kita nanti, Bu? Apa yang Ibu Dian dapatkan? Baik Bu Windy, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang dengan Bu Windy, ya bincang-bincang lagi karena kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan praktek mengajar
dan disupervisi juga sama pembimbing ya. Nggih. Nanti di akhir bincang-bincang ini saya akan melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, dan itu kegiatan itu sudah sesuai dengan apa yang saya kembangkan atau belum. Jadi nanti Bu Dian ingin ini ya Bu ya, ingin melakukan refleksi ya Bu ya, berdasarkan rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama seperti itu Bu ya, itu tujuan akhirnya. Oh gitu. Nah kemudian dari percakapan yang sudah pernah kita laksanakan dulu gitu, Bu Dian masih ingat apa tidak area pengembangan yang sebenarnya ingin Bu Dian kembangkan itu ya seperti apa Bu, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Bu Dian laksanakan gitu? Menurut saya sebenarnya saya sudah mencoba merancang pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya buat, sudah saya rencanakan sebelumnya. Dan dalam rancangan tersebut saya ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat menampung kebutuhan murid, belajar murid, murid saya yang bermacam-macam tentunya. Tetapi dari pengalaman tersebut saya masih harus belajar dulu ya, karena walaupun sebagian besar murid saya kemarin sangat aktif ya, tapi ada 1-2 anak yang masih kurang aktif atau kurang semangat ya, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Jadi saya rasa saya merasa cukup puas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini Bu Dian sudah sudah bisa melakukan sedikit refleksi Bu nih berdasarkan apa yang sudah Bu Dian laksanakan kemarin pada saat praktik pembelajaran kegiatan observasi Bu nih. Oh nih, terima kasih Bu. Kemudian kalau boleh saya bertanya lagi nih Bu nih, untuk saat ini bagaimana sih sebenarnya perasaan Bu Dian terutama berkaitan dengan pengalaman atau praktik baik yang sudah Bu Dian laksanakan di 2 tahap kemarin Bu, karena kita benar ya Bu ya sudah melaksanakan 2 kegiatan yaitu pra observasi dan apa yang Bu Dian rasakan setelah itu saat ini? Alhamdulillah saat ini saya merasa senang dan bergabung karena saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa itu saya dapatkan sebelumnya. Jadi di sini Bu Dian ada perasaan ya senang, ya lega juga gitu karena mungkin waktu itu dengan agak sedikit bingung juga waktu itu Oke. Nah, kalau boleh saya tahu itu saya kenapa Bu? Kok Bu Dian merasa sudah agak sedikit lega atau mungkin malah ada perasaan senang seperti itu Bu? Menurut saya mendapatkan pengalaman yang baru yang bermanfaat bagi diri saya sebagai seorang guru atau pengajar ya, dan juga pengalaman yang baru juga untuk murid saya ya, pengalaman belajar yang baru ya, karena sebelumnya belum pernah mereka mendapatkan pelajaran seperti itu, pembelajaran seperti itu di kelas. Alhamdulillah nih Bu, berarti di sini memang ada sedikit lah ya Bu ada dampak positif nih dari kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin, terutama untuk Bu Dian sendiri itu benar-benar dirasakan oleh Bu Dian dan juga oleh murid-muridnya Bu Dian. Nah, kemudian untuk berikutnya nih Bu masih ingat nggak Bu sebenarnya pada awal Bu kita mengadakan kegiatan percakapan praobservasi ya, itu area pengembangan yang paling fokus ingin dikembangkan oleh Bu Dian waktu itu apa Bu? Masih ingat apa? Yang saya ingat ya, area yang ingin saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan sesuai dengan rencana saya adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi saya ingin memberikan pengalaman belajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid
kebutuhan belajar murid-murid saya yang bermacam-macam atau beraneka-ragam. Karena kan kemampuan muridnya berbeda-beda ya Bu tingkatannya. Oke. Jadi masih ingat lah ya Bu bahwa tujuan utamanya jenengan kemarin ketika itu area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu, dari pengalaman yang mungkin bagi Bu Dian itu pertama lah ya Bu, itu ada inspirasi apa tidak Bu untuk kedepannya dari apa yang sudah Bu Dian dapatkan? Walaupun ini adalah pengalaman yang baru buat saya maupun murid-murid saya, tapi saya jadi merasakan tantang ingin melakukan pembelajaran itu di pembelajaran yang berikutnya. Karena saya melihat murid-murid itu merasa sangat senang. Murid-murid itu selain senang juga mereka aktif dalam pembelajaran itu, ya. Sehingga saya merasakan di situ ada dampak yang positif, baik bagi saya dan juga murid-murid saya. Jadi di sini Bu Dian berdasarkan area pengembangan tadi sudah benar-benar Bu Dian pahami bahwa saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian dari pengalaman yang sudah Bu Dian rasakan sendiri, ya ternyata di sini Bu Dian ada apa motivasi ya Bu ya untuk kedepannya ingin mempraktikkan lagi seperti itu ya Bu. Tadi berdasarkan jawaban dari Bu Dian sendiri. Nah, mungkin dari Bu Dian sendiri dari pengalaman dan juga perasaan yang Bu Dian ceritakan tadi, apa yang sekarang sudah Bu Dian sadari Bu? Ya, berkaitan dengan ya tugas kita lah ya sebagai guru, terutama Bu Dian yang sebagai guru kelas 1. Nah, Ibu nah itu apa yang benar-benar disadari oleh Bu Dian dari praktik kemarin? Jadi yang saya sadari Bu bahwa saya adalah seorang guru yang tidak boleh egois dalam mengajar. Kalau dulu saya tidak pernah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kegiatan belajar yang saya laksanakan itu sesuai dengan rancangan yang saya buat atau belum, gitu ya. Jadi saya merasa belum cukup, saya harus terus berusaha atau berlatih. Setelah saya mendapatkan pengalaman mengajar yang waktu itu pasca observasi dalam pengalaman mengajar yang kebetulan diarahkan oleh Bu Windy ya, sedikit demi sedikit walaupun belum secara signifikan ya, tetapi saya sudah mulai menyadari bahwa sebagai guru kita tidak boleh memberikan pengalaman. Sebagai guru kita berusaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada murid-murid ya yang dapat memenuhi kebutuhan murid ya, tentu saja dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Berarti di sini ada satu titik di mana Bu Dian mulai sadar tadi bahwa sebagai guru Bu Dian itu tidak boleh egois. Tadi yang saya catat dari jawaban Bu Dian, dan juga di sini Bu Dian sendiri yang harus menyesuaikan tadi saya. Betul. Jadi tidak boleh egois tadi berdasarkan dari jawabannya Bu Dian. Nah, dari kesadaran yang sudah Bu Dian dapatkan ya dari pengalaman mengajar yang kemarin ini, lah ke depan Bu. Nah, ke depan ini apa yang praktik-praktik baik apa yang akan Bu Dian laksanakan berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah Bu Dian laksanakan kemarin? Setelah saya mendapatkan pengalaman ini, saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik ya, terutama dalam pembelajaran murid. Saya akan berusaha untuk
pembelajaran yang bermakna bagi murid, yang berdampak pada murid, ya, bukan mereka yang harus memahami cara saya untuk mengajar, ya, tapi sedikit demi sedikit saya akan berusaha mempraktekkan dan membelajarkan, dan saya berusaha mencari inspirasi pembelajaran yang menarik bagi murid sesuai dengan kebutuhan murid saya yang bermacam-macam. Berarti di sini ke depan ya, tadi Bu Dian sudah punya rancangan tersendiri bahwa memang tadi Bu Dian bilang ketika bahwa di pembelajaran yang Bu Dian laksanakan ke depan akan berusaha untuk memenuhi tadi kebutuhan belajar dari murid-muridnya Bu Dian. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Nah, Bu Dian, ini mungkin kita juga sudah hampir ada di sesi akhir coaching kita gitu ya. Nah, apa yang bisa Bu Dian simpulkan ya dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan Ibu? Dari itu pra-observasi, kemudian kita kemarin sudah observasi bareng, kemudian juga saat ini Ibu kita mengadakan sesi coaching ini. Nah ini tadi kesimpulan akhir yang Bu Dian dapatkan dari rangkaian kegiatan kita Ibu. Tadi di awal kita berbincang-bincang ya, berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian dulu juga sudah memberikan bimbingan arahan kepada saya bahwa saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid saya tentunya yang bermacam-macam. Sebelumnya saya itu bingung ya Bu, belum ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Akan tetapi sedikit demi sedikit saya mempelajari dengan semangat, saya mencoba terus supaya saya bisa, akhirnya saya dapat merancang dan mempraktikkan pembelajaran berdiferensi. Maka saya juga belajar tentang pembelajaran sosial emosional juga pada murid, dan saya jadikan ini sebagai titik awal untuk melakukan praktek-praktek yang baik, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kesimpulannya di sini ya, saya dapat mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan saya juga bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Baik, dari di sini Bu Dian kelihatannya juga sudah bisa tadi di awal ada keresahan yang Bu Dian rasakan, kemudian sedikit demi sedikit ada pencerahan Ibu, kemudian di akhir juga tadi Bu Dian sudah bisa menyimpulkan tadi sesuai dengan jawaban Bu Dian bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu akan Bu Dian praktikan lagi Ibu ke depannya, dan satu tujuannya tadi yang saya catat Ibu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar seperti itu ya. Ya, baik Bu Dian, terima kasih sekali nih atas waktu ya yang sudah Bu Dian sempatkan untuk saya ini di sela-sela kesibukannya Bu Dian. Dan alhamdulillah Ibu, kegiatan supervisi akademik yang saya laksanakan terhadap Bu Dian Ibu sudah selesai dari tahap observasi, dan alhamdulillah ini kita sudah sampai di tahap pasca observasi. Dan tadi juga saya di akhir sesi coaching ini Bu Dian itu yang utama Ibu itu sudah dapat menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Indi ya, di akhir pasca observasi ini saya jadi mendapatkan pengalaman yang baru ya, pengalaman dalam ajar juga kemarin mengajar ya, dan pembelajaran diferensiasi saya dapat menerapkan ya, dan saya juga merasa sudah bisa mengembangkan area yang ingin saya kembangkan tersebut
sama-sama Ibu Dian nih, semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih sekali.